mau dihukum mati, namun dia tidak bersalah sebenarnya. Nah, jadi ceritanya sang adik ini masuk ke penjara sengaja supaya dia bisa membebaskan sang kakak. Kalau kalian dengar sinopsis ceritanya pasti bilang, ah biasa mah itu. Nah, ini kerennya. Halo para pemirsa channel YouTube by Collection Daily. Selamat datang di channel ini. Salam kenal. Bertemu dengan saya Anton Lomewa ya sebagai host di channel by Collection Daily. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah benda, bukan benda ya. Ini sebuah background atau latar belakang dari sebuah TV seri yang bisa dibilang menurut saya cukup mengesankan buat diri saya ya. Disclaimer ya, ini opini pribadi. Namun saya tahu di luar sana teman-teman para pecinta TV series ya, terutama buatan USA, kalian mungkin tidak asing dengan DOS yang ada di depan saya karena memang sejak tahun 2005 hingga 2017 ya, karena tidak keluar setiap tahunnya, TV seri yang berjudul Prison Break ini yang memiliki 90 episode ya dalam 5 seasonnya sangat-sangat memukau buat kalian tonton dan kalian ikuti petualangannya ya. Jadi jangan kemana-mana karena apa yang kita sajikan ini belum pernah dilihat oleh siapapun di bumi Nusantara ini ya. Tidak ada ceritanya Anda pernah melihat ini. Ini pertama kalinya dipertontonkan buat kalian semua. Jadi stay tune, ikuti terus channel YouTube by Collection Daily. Oke teman-teman, para pecinta TV series ya di luar sana, kita sama-sama akan merekonstruksi tempat ini ya. Ya kita akan lihat bersama-sama, bernostalgia TV series yang pernah Anda tonton. Jadi buat teman-teman sana ya di luar sana yang belum sempat melihat TV series ini, percaya sama saya, ini worth it ya. Kalian akan merasakan ketegangan episode demi episode ya selama 90 episode ini, benar-benar ceritanya bagus banget ya. Jadi kalau yang belum tahu, saya cerita sedikit ya mengenai apa itu Prison Break. Jadi ceritanya sang karakter utama yang bernama Michael Scofield ya, seperti mukanya ini ya di DOS ini, diperankan oleh Wentworth Miller. Ceritanya dia sengaja memposisikan dirinya bersalah untuk masuk ke dalam sebuah penjara di mana di penjara itu ada kakaknya ya yang bernama Lincoln Burrow ya, dia karakternya namanya Lincoln Burrow. Nah, ceritanya Lincoln Burrow ini mau dihukum mati, namun dia tidak bersalah sebenarnya. Nah, jadi ceritanya sang adik ini masuk ke penjara sengaja supaya dia bisa membebaskan sang kakak. Kalau kalian dengar sinopsis ceritanya pasti bilang, ah biasa mah itu. Nah, ini kerennya. Sang adik karena benar-benar merencanakan segala sesuatunya dengan tepat, dia menggambar skema penjara itu di tubuhnya, ditato, lalu ditutupi tato ini dengan gambar, supaya dia bisa mengerti posisi letaknya di mana, cara keluarnya seperti apa. Jadi dia mengorbankan dirinya ya dengan tubuhnya dan segala macam supaya dia bisa masuk ke dalam penjara lagi dan dia bisa membebaskan kakaknya yang secara tidak sengaja diposisikan salah. Wah, itu pengorbanan sang saudara ya. Jadi kalian bisa lihat gimana langkah-langkah dia menghitung skema dan lain-lainnya yang ada di tubuhnya. Dan itu keren banget ya. Jadi saya nggak ngerti gimana ceritanya mereka bisa
bikin cerita dengan detail seperti itu. Dan hebatnya lagi ya, buat teman-teman yang ngikuti, kan kalian tahu ya bahwa Prison Break yang kalian tonton itu bukan hanya di satu penjara. Jadi mereka sempat lari dan pindah ke negara lain, dan di sana secara nggak sengaja masuk ke penjara lagi, dan keren pokoknya ya. Jadi kalian harus nonton. Ini salah satu TV seri layak Anda ikuti ya, karena ceritanya juga menegangkan ya. Kalau saya ngomong juga ada unsur keluarganya dan segala macamnya ya, bagaimana seseorang yang ada di hidup kalian bisa berkorban sampai segitunya untuk menolong kalian ya. Worth it banget ya. Oke, kita lanjut pada benda yang ada di depan kita sekarang. Oke, karena saya cukup menyukai ya TV series ini, dan kebetulan ada figur dari jagoan utama yang bernama Michael Scofield di dalam pabrikan merek Hot Toys ini. Jadi akhirnya kita sepakati untuk mendisplay nantinya ya figur 1/6 ini ya, 30 cm ini, dengan diorama penjara yang ada di dalam Prison Break. Jadi kalian akan melihat step by step gimana ceritanya penjara ini dirakit, dibentuk, dan akhirnya kalian bisa terngiang lagi. Oh iya ya, saya jadi ingat ruangan yang ditempati oleh Michael Scofield itu seperti apa. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sangat-sangat menegangkan ya. Jadi sama seperti kita menonton filmnya. Coba kita dulu. Ini kayaknya base-nya ini, atau oke, coba kita taruh dulu. Coba ini kita tarik. Lalu pipa-pipa ini ya. Coba saya ingat-ingat dulu ya, di mana ini? Oh, oke. Ternyata begini teman-teman ya. Ini adalah sisi di mana ruang selnya si Michael Scofield ini ya. Dan di baliknya itu ada pipa-pipa, karena kalian mungkin ingat ya, Michael Scofield pernah masuk ke belakang ruangan ini ya, melalui tempat cuci tangan atau cuci pispotnya, saya lupa. Kita perlu waktu untuk merakitnya dulu supaya kita bisa mengerti ya seperti apa ini. Oke, kita sudah menemukan posisinya, ini mungkin di sini. Lalu ini adalah sisi depan ya. Ini adalah apa itu? Pintu teralis ya, pintu tralisnya. Jadi ini pintu teralis. Kamarnya Michael Scofield hanya space-nya seperti ini ya. Dan oke, sebentar, saya sudah mulai mereka-reka. Ini kita minggirkan dulu. Jadi ini tempatnya begini teman-teman. Oke. Oh sorry, ini begini ya. Oke, kita coba rakit ya. Sama-sama kita lihat. Ini seperti ini. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Saya melihatnya. Bentar. Oke, kita geser. Kalian bisa seperti yang kalian lihat ya. Ini sudah mirip dengan ruangan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian masih bingung, kalau kalian saya lihat ya. Jadi saya jelaskan satu persatu lagi ya. Di sini adalah tempat di mana sipir jalan ya untuk memeriksa selnya, dan di dalam sini adalah ruangan sel dari sang tokoh utama Michael Scofield ya. Nanti akan kita tambah dengan ornamen-ornamen seperti ranjang, lalu tempat cuci tangan dan lain-lainnya. Sementara di sini adalah lorong di belakang selnya, di mana kalian seperti kalian lihat, ingat Michael Scofield berhasil membobol spot ini dan dia bisa lari lewat belakang ya, lewat belakangnya. Karena dia mau menganalisa dulu
space-nya. Oke, jadi kita akan mencari part-part lain yang ada di dalam karena masih tersisa ranjang dan lain-lainnya ya. Kita sekarang saatnya menambahkan aksesoris ya, supaya diorama ini menjadi sempurna. Yang pertama-tama kita beri piece-pot. Ya, lihat ini ya. Ini piece-pot dengan ukuran 1/6. Kita taruh seperti di filmnya, posisinya di sini. Nah, sementara yang di pojok ada meja ya. Ini ada meja di sini. Nah, lalu kita memberi ornamen yang namanya kursi. Nah, setelah itu ini ya, buat teman-teman yang nonton atau yang belum nonton, kalian tahu bahwa di belakang sel sekecil ini, di belakang itu ada area maintenance atau mungkin pipa-pipa dan lain-lainnya ya. Jadi kita seperti di filmnya, kita tambahkan tempat cuci tangan ya. Kalian bisa cek deh di filmnya persis atau enggak. Kalian taruh di tempat ini karena ini yang akses yang dibobol oleh si Michael Scofield untuk pindah ke ruangan di belakangnya ya. Nah, sudah menyerupai kan ya. Jadi ini sel depan di dalamnya, dan tidak lengkap kalau belum kita tambahkan yang namanya tempat tidur ya, dari selayaknya yang di film ya. Tempat tidurnya seperti ini dengan ukuran yang sama persis. Oke. Sudah mirip sebuah sel atau belum? Ini ceritanya. Ya, jadi kalian lihat ya, ini pintu yang bergeser untuk keluar masuknya sipir atau mungkin tahanan ya, kalau pagi-pagi diperbolehkan ke taman. Lalu di dalam ruangan ini ya, para napinya menghabiskan hari demi hari sambil nunggu masa pembebasan atau masa dieksekusi ya. Jadi sengaja kita bikin 3 area, yaitu depan, dalam sel, dan belakang, karena seperti layaknya yang kalian tonton di TV seri tersebut ya, syutingnya juga bisa ngambil space seperti itu ya. Jadi ini bersambungan semua ya, ada koneksi antara sipir jalan ya, ruangan luar ya. Kita juga menambahkan lalu pintu, ruangan sel, lalu tempat maintenance yang di belakang ini ya. Kalian bisa mulai mendapatkan feel-nya di dalam penjara. Nah, sebagai penutup dari settingan diorama ini, kita akan buka ya Michael Scofield 1/6 buatan Hot Toys untuk kita taruh dan kita simulasikan di dalam ruangan penjara ini ya, supaya diorama Prison Break-nya jadi sempurna. Kita buka. Jadi teman-teman, nantinya diorama ini yang kalian nonton, kalian bisa lihat secara live di lokasi yang bernama Blockbuster Museum Surabaya yang terletak di Jalan Kenjeran 463 465 Surabaya. Di sana ada ratusan ya diorama dari film bioskop, dari game, dari TV seri yang lain, dan dari ya film-film banyak lah ya, dimana film-film itu rata-rata sudah mencapai box office semua, makanya disebut sebagai film blockbuster. Oke, packaging dari The1/6 Hot Toys ini sudah dibuka. Sekarang kita lihat bersama-sama. Nah, di dalamnya ada Michael Scofield yang sudah baju penjara ya. Jadi memang ini diperlukan untuk melengkapi display yang Anda lihat ini barusan. Aduh. Dan perlu kalian tahu ya teman-teman ya, bahwa tidak ada satu tempat pun yang bisa mendisplay layaknya display yang kalian tonton di Museum Blockbuster ini ya, karena ratusan diorama sudah menanti Anda. Nah, kita lihat sama-sama. Oh, belum bisa dibuka, masih terikat dengan kabel di belakang. Bentar ya, kita buka dulu.
Jadi memang figur atau mainan itu bagus, namun jauh lebih bagus lagi kalau Anda mendisplaynya dengan sebuah latar belakang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kalian lihat di filmnya ya, karena jauh lebih hidup. Oke. Coba ya. Ini masih rilisan awal-awal ya dari Hot Toys ya. Saya nggak tahu sekitar barangnya mungkin bisa 10-15 tahun yang lalu ini barangnya ya. Jadi edisi-edisi awal kita coba lihat. Nah, semoga saja hasilnya tidak mengecewakan. Nah, yang saya jadi penasaran adalah apakah Hot Toys segitu niatnya sampai badan dari Michael Scofield ini juga ditato seperti layaknya yang dilakukan di film ya. Itu yang saya penasaran, belum pernah membukanya. Jadi ini barang baru kita buka pertama kali teman-teman ya. Selama ini disimpan menunggu momen dimana dioramanya jadi. Oke, setelah kawat sekian banyak dilepas, kita akhirnya bisa mengambil figur 1/6 dari Michael Scofield versi Prison Break ya. Kita lihat ada standingnya Prison Break ya. Nah, sekarang sudah siap figurnya. Kita lihat sekarang apakah bajunya bisa dibuka. Aduh, ternyata nggak bisa ya. Bisa ya ini. Bentar ya. Ternyata bajunya harus ngelepas layaknya kancing beneran. Waduh. Bisa ya harusnya ya. Tunggu. It takes ini ya teman-teman ya, kalian lihat ini karakter 1/6 dari ya, kalau kita lihat skala dengan layaknya penjara ya, dia memang dibikin skala ya. Sayangnya juga pilihan tangannya tidak ada lebih karena barang ini posisinya masih barang-barang buatan awal ya. Coba kita buka kancingnya. Harusnya sih bisa sih, karena bentar, oh bisa, di contohnya terlihat kancingnya terbuka ini. Wah, ini saya yang tidak punya kemahiran melepas baju 1/6, nggak pernah sih saya. Bentar, ini harus, karena kancingnya kecil sekali. Dan akhirnya lepas yang pertama, lepas yang kedua, bentar. Karena seingat saya Michael Scofield pas dia mau menerobos ke sisi yang satunya, dia menggunakan sweater abu-abu saja. Oke. Sudah kedua, kita buka yang ketiga. Oke, bisa. Waduh, akhirnya ya. Kita akan memajang rencananya dengan kondisi baju birunya ini kita lepas. Ya, ini layaknya seperti yang kalian nonton di TV seri. Dia pakai sweater abu-abu saja. Kita masa penentuan ya. Kita lihat apakah Michael Scofield buatan Hot Toys ini ada tatonya seperti ya yang kita lihat di film. 1, 2, 3. Ada? Nggak ada. Oke, jadi produsen Hot Toys tidak mau repot-repot menambahkan stiker tato ya, yang seperti yang terjadi pada tubuh Michael Scofield yang di film ya. Tapi nggak apa-apa, dia sudah secara wajah dan secara barang sudah menyerupai banget ya, yang seperti yang kalian lihat di film. Coba sekarang kita posisikan di dalam ya, Michael Scofield di dalam selnya. Oke. Duduk, bisa nggak duduk?
Kita coba posisikan duduk. Agak susah mengatur dari belakang. Ya, kita harus diposisikan seperti apa? Tangannya. Nah, jadi sang pemeran utama sudah ada di dalam sel ya sekarang ceritanya. Ya, nanti tinggal gimana ceritanya kita bisa memaksakan beliau untuk melewati lubang yang ada di sini supaya dia bisa pindah ruangan ya. Nah, gini. Saya mungkin harus pindah ke sisi sebaliknya supaya lebih. Bentar, oke, tangannya kurang. Oke. Nah, gini kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi beginilah kondisi sang pemeran utama Michael Scofield atau diperankan oleh Wentworth Miller ya di dalam penjara ya, di dalam film Prison Break. Nah, sudah kurang lebih menyerupai ya, kurang lebih gitu. Nah, posenya. Saya kurang pandai ya. Saya punya teman yang ahli banget urusan 1/6. Ya, rata-rata dulu diposekan oleh beliau. Ya, begini teman-teman ya. Jadi ini tempat sipir berjalan ya. Kita lihat lagi. Dan ini adalah pintu teralisnya. Dan ini adalah tempat di dalam selnya. Lalu dari posisi ini yang digeser, nah, sang jagoan ini bisa menerobos masuk ke area yang lain. Apa kita coba sekalian ya? Gimana rasanya kalau dia yang dimasukin ya? Coba ya, coba. Apakah cukup? Ternyata memungkinkan ya, karena badannya bisa masuk. Jadi coba. Mungkin ini digeser mejanya sedikit. Nah, dan beliau bisa pindah ruangan layaknya apa yang terjadi. Nah, kalian lihat, dia sudah ada di area lain. Ya, coba ya kita lihat. Nah, begitu. Bentar. Oke. Nah, seperti yang saya ngomong ya, diorama ini dibuat dengan komposisi yang benar-benar menyerupai apa yang kalian lihat di film. Jadi dia dari selnya pindah ke area maintenance di belakang, karena filmnya judulnya Prison Break alias kabur dari penjara. Nah, sudah bisa membayangkan ya apa yang terjadi ya. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya, kesibukan dan Oh iya, satu hal lagi. Sebenarnya area ini memiliki penutup ya. Coba kita pasang dulu. Saya penasaran. Oke, kita penasaran. Kita pasang tutupnya. Sudah benar nggak ya penempatannya? Hampir kelupaan. Oh iya, sudah. Coba ya, kita pasang. Butuh. Oke, kita coba ya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih begini ya teman-teman ya, suasana di dalam penjaranya. Nah, kira-kira menurut kalian
lebih bagus diposisikan seperti mana? Michael Scofield yang berusaha pindah lokasi atau Michael Scofield yang lagi duduk manis di dalam selnya? Ya, saya ingin tahu pendapat teman-teman yang mana yang jauh lebih menarik. Wah iya ya, lebih kelihatan Prison Break-nya ya berarti ya, karena menunjukkan bahwa memang area ini bisa diakses lewat tempat cuci tangan ya. Oke, keren. Bentar. Saya kurang harus latihan lagi memposisikan barang 1/6 ini ya. Oke teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai diorama 1/6 Prison Break ya, yang memang didesain khusus untuk menjadi properti dari Blockbuster Museum Surabaya. Jadi kalian orang pertama yang melihatnya di channel YouTube ini. Share video ini kalau kalian tahu teman-teman kalian yang menyukai film Prison Break, dan juga share video ini ke penggemar 1/6 ya, atau juga penggemar TV seri buatan USA yang memang rata-rata bagus. Harus kita akui itu ya. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Nikmati sekali lagi keindahan dan kekerenan barang yang satu-satunya di dunia. Diorama 1/6 Hot Toys Prison Break.